Perkenalkan, nama saya Ira Kristini Sihotang, NPM 1911 11 0004. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang kampanye lisan sebagai calon bupati di Kota Lubuk Pakam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan untuk saat ini. Kepada Bapak dan Ibu yang saya sayangi, izinkan saya dalam kesempatan yang singkat ini untuk menyampaikan visi dan misi saya dalam membangun negara ini untuk 5 tahun ke depannya. Apabila saya diamanahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi calon bupati Lubuk Pakam yang tercinta ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan visi dan misi saya dalam sebuah ungkapan. Tidak ada kekuatan yang mampu melawan siklus kehidupan. Tidak ada manusia yang mampu melawan kekuatan Tuhan. Setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Tidak ada kejayaan yang bertahan selamanya, dan setiap dinasti kepemimpinan ada masa waktunya. Pesta pasti berlalu. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, saya akan menyampaikan visi dan misi saya dalam membangun negara ini untuk 5 tahun ke depannya. Adapun visinya yaitu Deli Serdang yang maju dan sejahtera dengan masyarakat yang religius dan rukun dalam kebinekaan. Itu adalah visi saya untuk membangun negara ini dalam 5 tahun ke depannya. Deli Serdang yang maju dan sejahtera adalah kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang berkualitas, ketersediaan infrastrukturnya yang baik, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui percepatan pembangunan di seluruh bidang yang berkeadilan serta berwawasan lingkungannya. Sedangkan masyarakat yang religius dan rukun dalam bidang kebinekaan masyarakatnya adalah menjadikan Kabupaten Deli Serdang yang masyarakatnya memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang teguh pada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai dan norma kerukunan antar umat beragama, etnis, budaya, dan hak asasi manusia. Untuk membangun visi pembangunan Kabupaten Deli Serdang ini, saya akan menyampaikannya melalui misi. Adapun misi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang mampu memanfaatkan iptek. Maksudnya di sini yaitu adalah kemajuan suatu negara sangat bergantung kepada sumber daya manusia atau SDM. Karena SDM yang berkualitas dapat memberikan nilai tambah terhadap pertumbuhan suatu negara. Oleh karena itu, iptek merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menciptakan SDM yang berkualitas dan mampu bersaing. Sementara itu, berbicara mengenai inovasi, menurut lembaga teknologi haruslah dapat menyediakan fasilitas dan atmosfer agar sumber daya manusia dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran inovasi, tetapi tetap pada koridor yang menjadi visi dan misi lembaga tersebut. Jaringan juga sangat penting peranannya, dikarenakan lembaga teknologi tidak bisa berkembang pada lingkungan yang terisolasi. Selain itu, wawasan, karir, dan kesejahteraan juga penting, sebab apabila tidak terjamin sumber daya manusia pasti akan mencari tempat bekerja yang lebih baik dari sisi jaminan kesejahteraan lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian dalam menetapkan struktur ekonomi yang kokoh berdasarkan keuangan kompetitif. Maksudnya di sini yaitu adalah kita di sini harus percaya sepenuhnya kepada masyarakat dalam memberikan kepercayaan operator pemerintahan bertugas sebagai fasilitor
Dan yang kedua di sini kita harus memendirikan masyarakat. Artinya di sini potensi masyarakat yang baik harus didukung dengan ide yang cemerlang. Masyarakat harus mampu juga mengelola dengan baik apa saja yang sudah disediakan oleh pemerintah. Dan begitu juga dengan kita harus mampu mengelola keuangan yang sudah ditetapkan oleh dana yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya kita tidak boleh korupsi, apapun penghasilan yang kita dapat dan yang kita keluarkan haruslah setara dengan yang kita terima. Mungkin itu bisa saja menjadi untuk meningkatkan kemandirian kita dalam menetapkan struktur ekonomi yang kokoh menurut dengan keuangan kompetitif. Ketiga yaitu meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kepada kebijakan tata ruang serta berwawasan lingkungan. Maksudnya di sini yaitu adalah pertumbuhan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur adalah pembangunan nasional yang menciptakan kemajuan-kemajuan di berbagai kehidupan fisik, seperti kemajuan di bidang lingkungan, industri, penyediaan sarana dan prasarana, serta kemajuan-kemajuan di bidang non-fisik, seperti keterampilan, pelatihan, dan sebagainya. Pembangunan merupakan hal yang wajib yang harus dilakukan oleh setiap bangsa. Pembangunan yang harus dilakukan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana telah terjadi pergeseran paradigma dalam sistem penyelenggaraan pemerintah yaitu dari pola desentralisasi berupa pemberian otonomi kepada daerah. Pun tujuan dari sarana dan prasarana yaitu yang pertama, meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan harkat, martabat, derajat masyarakat penghuni permukiman yang sehat dan teratur. Yang kedua yaitu meningkatkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan fungsinya, sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien dengan pembangunan rumah susun, meningkatkan tertib kemandirinya bangunan, memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan permukiman yang diperlakukan serta mengurangi kesenjangan dan kesejahteraan penghuni dari berbagai kawasan di daerah perkotaan. Adapun komponen sarana dan prasarana yang pertama yaitu pelayanan sosial atau social service seperti sekolah, klinik, puskesmas, rumah sakit yang pada umumnya disediakan oleh pemerintah. Yang B, fasilitas sosial atau social facility seperti tempat peribadatan, persemayaman, gedung pertemuan, lapangan olahraga, tempat bermain, dan pertokoan. Yang C, prasarana lingkungan meliputi jalanan, jembatan, air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air, dan persampahan. Dan visi yang keempat yaitu meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius, berbudaya, dan berakhlak karimah berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban. Hal ini mengandung arti bahwa keanekaragaman pemeluk agama yang ada di Indonesia diberi kebebasan untuk melaksanakan ajaran agamanya sesuai keyakinannya masing-masing. Namun, kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan tidak mengganggu dan tidak merugikan umat agama lainnya, karena terganggunya hubungan antar pemeluk berbagai agama akan berdampak negatif yang dapat menggoyahkan persatuan dan kesatuan bangsa antara satu dengan yang lainnya, menggoyahkannya juga. Sebab itu, maka di sini saya akan mewujudkan yaitu bagaimana cara kita mengubah masyarakat yang religius terhadap suatu lingkungan masyarakat menjadi masyarakat yang berkarimah, yang beradat, berbudaya, dan menjadi masyarakat yang rukun antara satu dengan yang lainnya, dan saling menghargai antara perbedaan suku antara Karo, Simalungun, Batak Toba, Mandailing, dan adat yang lainnya. Maka di sini saya harus menanamkan dan harus mengidentifikasikan semua dengan lancar dan baik, dan tidak boleh membedakan antara agama yang lain dengan agama yang lainnya. Misi yang kelima yaitu meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan yang baik dan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab. Misi ini berguna untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesionalisme dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan kepercayaan yang penuh kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan sebagai Bupati
Itulah tadi visi dan misi saya dalam membangun negara ini untuk 5 tahun ke depannya. Semoga visi dan misi yang sudah saya paparkan tadi bisa saya jalankan dengan baik lagi. Pada kesempatan ini saya juga mencalonkan sebagai calon bupati untuk mengajak FKID untuk tetap bekerja sama bagi kepada OPD untuk terus berkoordinasi dengan pemerintahan provinsi dalam rangka meningkatkan kinerja dan memberikan perjalanan terbaik kepada masyarakat untuk percepatan pembangunan Kabupaten Deli Serdang ini. Sekianlah hasil kampanye yang sudah saya jelaskan. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara, Bapak dan Ibu, saya minta maaf karena saya sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Untuk mengakhiri acara ini, saya mengucapkan sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukung saya, Ira Kristini Sihotang, sebagai calon Bupati Kabupaten Deli Serdang. Semangat!